Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah komunikasi data. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai local area network atau biasa disebut dengan LAN ya. Nah, di sini kita harus memahami dasar-dasar dari LAN ya. Harus memahami apa yang dimaksud dengan LAN, manfaatnya apa, kemudian WAN dan MAN dan apa saja yang diperlukan dalam koneksi jaringan LAN, gitu ya. Nah, di sini untuk pengertian LAN itu adalah kependekan dari Local Area Network yang merupakan suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. Nah, LAN hanya bisa menjangkau daerah yang sangat berbatas. Misalnya hanya dapat menjangkau dalam satu gedung saja. Nah, untuk Local Area Network atau jaringan komputer lokal adalah sebuah jaringan komputer yang terbatas hanya pada wilayah kecil saja. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa LAN ini hanya terbatas pada satu wilayah atau kompleks saja. Nah, contoh dari LAN yang sering kita temui yaitu jaringan komputer di komplek gedung perkantoran, di warnet, kafe, rumah pribadi, dan lain sebagainya. Nah, dengan teknologi LAN ini kita dapat saling berbagi data yang telah kita simpan dalam folder sharing. Nah, selain itu juga kita dapat menggunakan satu printer secara bersamaan dalam satu jaringan komputer lokal. Jadi pada umumnya LAN ini menggunakan teknologi IA3 802.3 Ether dengan kecepatan transfer data hingga 1000 MB per second. Nah, yang disambungkan dengan switch dan router. Nah, namun akhir-akhir ini beberapa jaringan lokal menggunakan teknologi 802.11b atau bisa disebut dengan Wi-Fi, Wireless Fidelity. Nah, Wi-Fi ini merupakan teknologi wireless atau nirkabel sehingga dalam instalasinya lebih praktis dibanding dengan LAN yang berbasis Ethernet. Nah, karena kita tidak perlu lagi susah-susah untuk menarik kabel untuk menyambungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Ini tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi biasanya disebut dengan hotspot. Ya, biasanya dapat menjumpai hotspot di komplek perhotelan, kafe, kampus, taman hiburan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini membahas apa saja manfaat pemakaian LAN. Nah, untuk manfaat pemakaian LAN di sini ada banyak gitu ya manfaatnya. Nah, yang pertama akses antar komputer, tukar menukar data atau yang lain berlangsung dengan cepat dan mudah. Nah, jadi kita kalau menggunakan LAN, misalkan mau mengirim file video ya. Nah, jadi tidak usah lagi menggunakan seperti halnya flash disk gitu. Jadi nggak usah flash disk, ngopi dari satu komputer kemudian dikopi lagi ke komputer yang satunya lagi. Nah, jadi bisa langsung di sharing lewat jaringan gitu. Jadi bisa langsung berbagi. Nah, kemudian akses antar komputer tukar menukar data atau yang lain berlangsung dengan cepat dan mudah. Nah, dengan cepat itu karena prosesnya tinggal di sharing aja dari settingan komputernya. Jadi sudah muncul di komputer yang lainnya. Misalkan di komputer satu, nah ada file yang mau di sharing.
Nah, tinggal dibuka sharingnya saja. Nah, nanti di komputer yang kedua sudah bisa melihat file yang dibagikan gitu. Jadi tidak harus lama ya, dengan hitungan detik sudah melihat gitu filenya. Kemudian dapat saling bertukar informasi dengan pengguna di luar area apabila terhubung internet. Nah, jadi dengan adanya jaringan, nah kita bisa berkomunikasi, bisa terhubung dengan komputer-komputer yang di luar gitu. Nah, kemudian dapat membackup data pada komputer lain tanpa harus membongkar hard disk. Nah, karena bisa melakukan sharing data. Nah, jadi data kita itu bisa disimpan di komputer yang lain gitu. Jadi ketika ingin membackup ya tinggal di sharing saja gitu, kan lebih mudah. Nah, kemudian teknologi LAN, WAN, dan MAN dan internet. LAN itu suatu jaringan ya, jaringan komputer yang masih di dalam gedung atau ruangan yang menggunakan minimal 2 buah komputer masing-masing memiliki kartu jaringan. Ya, jadi kalau LAN itu hanya satu ruangan kan ya. Jadi minimal ada 2 yang terhubung gitu untuk jaringan LAN. Nah, kemudian kalau MAN ini terdiri dari beberapa LAN yang saling berhubungan. Nah, letak jaringan ini biasanya saling berjauhan tergantung dari panjangnya kabel. Jaringan ini dapat menjangkau lokasi yang berbeda tempat. MAN biasanya digunakan untuk sebuah jaringan atau kampus dalam satu kota. Jadi kita kalau MAN itu bisa mencapai ke satu wilayah kota gitu. Jadi lebih luas daripada LAN. Nah, kalau LAN kan hanya sebatas satu ruangan. Nah, kalau MAN bisa mencapai berbeda-beda ruangan atau berbeda-beda kantor gitu. Jadi cakupannya lebih luas MAN gitu daripada LAN. Nah, kemudian ada WAN, Wide Area Network. Nah, ini bentuk jaringan ini terdiri dari LAN dan MAN. Nah, kalau jaringan WAN telah memenuhi berbagai kebutuhan sistem jaringan. Misalkan jaringan pada bidang perbankan, jual beli online, jaringan penjualan jasa, dan lain sebagainya. Nah, kalau WAN ini udah skalanya bisa antar negara ya, antar benua. Jadi jangkauannya paling luas, jadi seluruh dunia. Nah, kemudian ada internet. Nah, merupakan jaringan komputer yang terdiri dari LAN maupun WAN. Nah, internet memberikan layanan bagi sekelompok pengguna komputer yang hubung dengan LAN maupun WAN untuk mengakses internet dalam lingkup lokal saja gitu. Nah, jadi dengan adanya internet sebenarnya bisa saling terhubung ya. Bisa skala nasional, internasional. Jadi siapapun bisa terhubung, udah jaringannya udah global gitu. Nah, jadi kalau yang jaringan berbasis luas udah itu menggunakan internet gitu ya. Nah, kemudian untuk koneksi jaringan komputer, nah di sini untuk koneksi ada menggunakan kabel ya. Ada yang kabel, ada yang nirkabel. Nah, kalau kabel di sini tentunya ada banyak jenis kabel. Nah, yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial itu ditemukan tahun 1929, yang merupakan kabel yang hanya tersusun atas inti tembaga dan tertutup secara menyeluruh oleh bahan plastik insulator. Nah, bagian inti kabel terbuat dari bahan tembaga atau aluminium berupa anyaman. Nah, bagian luar berupa plastik coating untuk melindungi kabel bagian dalam. Nah, juga bisa digunakan sebagai ground atau pertanahan. Nah, kalau ground itu maksudnya tidak kalau di kabel listrik tidak menyengat struman ya, tidak tersengat struman, jadi menghilangkan gitu. Nah, kemudian ada T-net.
TIN Ethernet atau TINET ini memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif lebih murah dibanding dengan tipe pengkabelan lain. Nah, di sini untuk TINET itu pemasangan komponen lebih mudah. Nah, panjang kabel ini dia maksimum 30 komputer ya. Nah, kemudian ada TIC Ethernet. Kalau TIC Ethernet, jumlah komputer dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jaraknya bis komputer dapat diperbesar. Nah, tapi biaya pengadaan dan pengkabelan ini lebih mahal serta pemasangan 50 meter. Nah, kemudian ada kabel twistpad. Nah, ini merupakan suatu kabel yang berintikan tembaga berukuran kecil. Pada masing-masing kabel berisikan 8 buah kabel kecil dengan warna berbeda. Perbedaan warna bertujuan untuk mempermudah untuk dimasukkan ke dalam konektor RJ45. Nah, terdiri dari dua macam kabel, ada UTP dan STP. Nah, kemudian ada seal. Nah, seal adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus serta unseal. Ini tidak mempunyai selubung pembungkus. Nah, untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Gitu. Nah, jadi komputer ini disusun membentuk suatu pola star. Setiap PC memiliki satu kabel twistpad yang tersenter pada hub. Twistpad air umumnya lebih handal itu dibanding dengan TIN coax karena hub mempunyai kemampuan data error correction dan meningkatkan kecepatan transmisi. Nah, kemudian untuk kabel fiber optik ya, ini ada kabel lagi, ini yang terbaru ya. Ini suatu jenis kabel yang berisi serat optik yang sangat halus. Nah, ini digunakan untuk mentransfer data pada jaringan komputer. Nah, pada inti kabel terdapat serat sebagai inti atau core inner optic. Inner optic ini dilindungi oleh bahan gelas yang disebut dengan cladding gitu ya. Nah, jaringan yang menggunakan fiber optik ya, biasanya perusahaan besar ya, dikarenakan harga dan proses pemasangan lebih sulit. Nah, namun demikian jaringan yang menggunakan fiber optik dari segi kehandalan dan kecepatan tidak diragukan. Jadi kecepatan mengirim data dengan media fiber optik lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan gitu ya. Jadi biasanya yang menggunakan itu seperti ISP ya, ISP Internet Service Provider yang menggunakan fiber. Nah, kemudian ada USB Bluetooth. Nah, ini sebuah perangkat yang memiliki teknologi wireless yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pertukaran dengan jangkauan sampai dengan 10 meter. Jadi, dia menggunakan USB ya, dicolok ya. Nah, kemudian ada lagi access point. Nah, sebuah perangkat penting dalam membangun jaringan wireless jaringan yaitu hotspot. Gitu. Jadi, wireless point itu kalau kita berlangganan ke ISP ya, biasanya kita akan mendapatkan switch ya. Switch itu bisa digunakan menjadi hotspot. Nah, kemudian wireless adapter. Nah, ini sebuah perangkat yang dipakai pada sebuah komputer untuk menerima dan mentransmisikan sinyal. Nah, jadi terdapat dua macam, untuk PC dan untuk netbook gitu ya. Jadi ada receivernya, ada penerima gitu. Nah, di sini ada komponen untuk LAN. Nah, komponen untuk LAN. Nah, komponen untuk LAN itu pertama ada kabel gitu ya. Tentunya kabel ini dibutuhkan untuk menghubungkan antar komputer ya, antar workstation. Nah, kemudian ada NIC. NIC itu Network Interface Card, itu suatu workstation itu ya, suatu workstation tidak dihubungkan secara langsung dengan kabel jaringan maupun receiver kabel.
tetapi melalui sebuah rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani sebuah network protokol yang dikenal dengan Network Interface Card atau NIC. Jadi ada komponennya ya, kalau mau gunakan buat menghubungkan nanti kabel UTP gitu ya ke PC gitu. Nah, kemudian ada konektor. Nah, konektor itu berarti untuk menghubungkan antara PC gitu dengan misalkan hub gitu. Misalkan ada kepala RJ45 ya konektornya. Itu ya. Kalau tanpa ada konektor ya tidak akan bisa terhubung ya. Jadi di depan kabel itu kan ada konektor lagi RJ45. Nah, itu untuk menghubungkan ke NIC gitu. Nah, kemudian ada lagi hub. Nah, hub ini ibaratnya terminal ya, terminal dari jaringan. Nah, jadi ketika kita misalkan mempunyai 10 jaringan, misalkan 10 PC ya. Nah, supaya terhubung ke antar semua PC itu, jadi dari PC itu kita hubungkan ke hub. Itu ke hub. Jadi setelah di hub, nah nanti semua terhubung gitu, jadi terminalnya. Nah, kemudian ada tang wrapping, tang crimping ya biasanya. Tang crimping ya, tang crimping itu digunakan untuk membuat jaringan misalkan kabel UTP ya gitu ya. Jadi untuk memotong kabel, untuk menggabungkan kabel dengan dengan RJ45 ya, biasanya menggunakan tang crimping. Nah, kemudian untuk topologi, nah selanjutnya topologi jaringan. Nah, ini sangat dibutuhkan ya untuk topologi ini. Nah, topologi ini adalah pola bentuk hubungan antar node dalam satu jaringan. Jadi ada banyak jenisnya. Jenis dari topologi ini ada yang pertama ada topologi bus. Nah, di sini untuk topologi bus adalah jaringan yang menggunakan sebuah kabel untuk menghubungkan semua komputer. Nah, semua host terhubung secara langsung dengan kabel tersebut. Nah, topologi ini menggunakan pola jaringan yang tidak terpusat. Nah, di sini untuk kelebihan dari topologi bus, jadi proses instalasi mudah, biayanya instalasi murah, kemudian penambahan node dapat dilakukan dengan mudah. Nah, kemudian bekerja baik pada network skala kecil. Nah, tapi ada kekurangannya untuk topologi bus. Nah, jika kabel putus atau rusak, maka jaringan lumpuh total. Nah, kemudian proses troubleshooting cukup susah dan manajemen network dalam skala besar sulit dilakukan. Itu untuk topologi bus. Nah, kemudian ada lagi topologi star ya. Topologi star itu atau biasa disebut dengan topologi bintang. Nah, topologi ini adalah jaringan yang menghubungkan semua komputer dengan konsentrator berupa perangkat hub atau switch. Nah, dalam topologi jaringan ini menggunakan pola yang terpusat sehingga ada komputer yang berfungsi sebagai server dan ada pula yang bertindak sebagai workstation. Nah, ada keuntungannya di sini instalasinya mudah, biaya instalasi murah ya, penambahan node yang bisa dilakukan dengan mudah, kemudian troubleshootingnya lebih mudah. Nah, jika salah satu kabel ada yang putus, jaringan tetap bisa berfungsi ya kalau topologi star. Nah, kemudian manajemen terpusat dan memudahkan untuk jaringan dalam skala besar. Gitu. Nah, tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya jika switch atau hub rusak, maka jaringan akan lumpuh total. Itu untuk topologi star. Nah, kemudian ada lagi topologi cincin atau ring ya. Nah, topologi ring ini, topologi cincin adalah jaringan yang menghubungkan host dengan host lainnya dalam lingkaran tertutup. Host adalah komputer yang terhubung dengan suatu jaringan. Topologi ini menggunakan pola jaringan yang tidak terpusat. Nah, di sini ada
kelebihan dari topologi cincin, nah di mana proses instalasinya lebih mudah, biaya instalasi murah, penambahan node dapat dilakukan dengan mudah, bekerja lebih baik pada network skala kecil. Nah, tapi ada lagi kekurangannya, jika kabel putus atau rusak maka jaringan lumpuh total. Proses troubleshooting cukup sukar, kemudian manajemen network dalam skala besar sulit untuk dilakukan. Nah, kemudian ada topologi mesh ya, topologi mesh. Nah, kalau topologi mesh ini atau disebut dengan topologi tree ya, atau topologi hibrid. Nah, ini dimana sebenarnya topologi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga topologi yang ada gitu ya, dari bus, cincin, dan ring ya, star ya, topologi bus, star, dan ring. Nah, kalau topologi tree ini, topologi pohon ya, ini adalah jaringan komputer terpusat ya, yang mana terdapat tingkat simpul. Nah, di mana simpul yang di atas dapat mengatur simpul yang di bawah. Data yang menuju simpul bawah pun harus melewati simpul atas terlebih dahulu. Ya, demikian juga sebaliknya. Nah, di sini untuk kelebihan topologi tree ya. Nah, penambahan node bisa dilakukan dengan mudah. Troubleshooting mudah. Nah, jika salah satu kabel ada yang terputus, jaringan tetap bisa berfungsi. Manajemen terpusat dan mudah untuk jaringan dalam skala besar. Kemudian dapat membentuk kelompok jaringan-jaringan tersendiri. Nah, jika ada switch yang mati, maka jaringan yang mati hanya yang berada di switch tersebut gitu. Jadi yang lain masih aman. Nah, tapi ada kekurangannya. Nah, jika ada switch yang paling atas mati, maka jaringan yang di bawah akan mati total. Itu topologi tree. Nah, kemudian untuk sistem operasi jaringan. Nah, untuk mengelola suatu jaringan yang diperlukan adanya operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dibedakan menjadi dua berdasarkan tipe jaringan, yaitu sistem operasi client server dan sistem operasi peer-to-peer. Nah, kalau jaringan client server, nah ini adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Nah, jadi dia melayani si klien gitu, kalau client server. Nah, kemudian kalau klien itu adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh server gitu. Nah, server di jaringan tipe client server itu disebut dengan dedicated server karena murni sebagai server yang menyediakan fasilitas kepada workstation. Nah, dan server tersebut tidak dapat berperan sebagai workstation itu atau sebagai klien ya. Jadi yang klien itu untuk melayani, klien server itu untuk melayani klien ya, melayani workstation. Nah, di sini keunggulannya menggunakan jaringan client server, kecepatan akses lebih tinggi karena penyedia fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer server. Jadi tidak dibebankan tugas kepada klien atau workstation. Nah, kemudian sistem keamanan dan administrasi jaringan lebih baik karena terdapat seorang pemakai yang bertugas sebagai administrator jaringan yang mengelola administrasi yang sistem keamanan jaringan. Jadi terpusat ya dari satu server. Nah, kemudian sistem backup data lebih baik karena pada jaringan client server backup dilakukan terpusat di server. Jadi dia akan membackup seluruh data yang digunakan di dalam jaringan. Jadi aman ya, semua komputer ada tersimpan di server. Nah, tapi ada kelemahannya. Di sini biaya operasional lebih besar gitu kan. Karena yang banyak yang harus digunakan peralatannya. Kemudian diperlukannya adanya satu komputer khusus yang kemampuan lebih tinggi ditugaskan sebagai server. Jadi speknya harus tinggi ya. Kalau untuk server jadi tidak bisa speknya sama dengan klien-klien yang lain. Jadi karena akan melayani banyak, jadi harus berbentuk yang lebih tinggi spesifikasi komputernya.
Nah, kemudian kelangsungan jaringan sangat tergantung pada server. Nah, bila server melakukan gangguan, maka secara keseluruhan jaringan akan terganggu. Jadi ibaratnya tergantung server ya. Nah, kemudian ada lagi jaringan peer-to-peer. Nah, bila ditinjau dari peran server, jadi kedua tipe jaringan tersebut, maka server di jaringan tipe peer-to-peer disilakan non-dedicated server, karena server tidak berperan sebagai server murni, melainkan sekaligus dapat sebagai workstation-nya. Dia berperan sebagai klien dan berperan sebagai server. Jadi ketika berperan sebagai server, jadi dedicated server. Nah, kemudian bila berperan sebagai klien, dia dedicate-nya klien. Jadi bisa dua fungsi. Nah, di sini ada keuntungannya dari jaringan peer-to-peer, di mana antar komputer dalam jaringan dapat saling berbagi fasilitas yang dimiliki ya, seperti hard disk, drive, fax, modem, printer. Jadi bisa di-sharing, dibagi. Nah, kemudian biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan client server, karena karena tidak dapat memerlukan adanya server yang memiliki kemampuan khusus gitu. Jadi yang speknya biasa saja gitu. Nah, kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server, sehingga bisa salah satu komputer peer mati atau rusak, jaringan secara keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. Nah, karena bisa saling bergantian, jadi kalaupun ada yang mati, salah satu tidak terpengaruh. Nah, kemudian ada kelemahan dari jaringan peer-to-peer. Nah, di sini troubleshooting jaringan relatif sulit, karena dalam jaringan peer-to-peer itu setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam komunikasi yang ada gitu. Jadi karena semuanya digunakan, klien sama servernya, nah jadi agak kesulitan memperbaikinya. Nah, kemudian untuk kerja lebih rendah dibanding dengan jaringan klien server. Nah, jadi karena setiap komputer harus mengelola jaringan gitu, jadi dia akan berat gitu. Jadi berperan menggunakan dia bekerja sebagai dua jenis, dia akan terasa berat. Nah, kemudian yang ketiga, sistem keamanan jaringan ini ditentukan oleh masing-masing user. Tuh ya, jadi keamanannya tidak terjamin karena user masing-masing yang menentukan. Nah, kemudian instalasi dan konfigurasi komponen network pada Windows ya. Nah, ini proses pertama memberikan nama komputer unik, memastikan bahwa komputer yang dipakai dapat dikenal oleh pemakai. Nah, jadi jaringannya itu harus diberi nama terlebih dahulu. Nah, kemudian harus terinstall hardware atau software yang membuat komputer terhubung ke dalam jaringan. Nah, kemudian dikonfigurasi protokolnya. Ya, berarti kalau instalasi hardware itu seperti halnya misalkan kita menggunakan LAN ya, NIC. Nah, berarti kita harus menginstal drivernya gitu. Nah, kemudian ya softwarenya itu ya termasuk driver ya biasanya sebutnya ya. Jadi kalau kita memasang perangkat ya berarti harus memiliki drivernya. Ya, biasanya kalau kita membeli baru, nah biasanya kita mendapat driver dari setiap produk tersebut, atau kalaupun tidak ada, kita bisa download di portalnya ya, di situs resminya dicari. Nah, kemudian untuk konfigurasi Windows di sini mengidentifikasi komputer di dalam jaringan. Kemudian memberikan nama ya, nama komputer name ya. Jadi biar bisa kedeteknya mudah gitu kan. Nah, kemudian menginstal dan mengkonfigurasi kartu jaringan ya, berarti menginstal konfigurasi jaringan itu ya, install NIC-nya ya dipasang. Nah, kemudian menginstal protokol jaringan. Kemudian konfigurasi IP ya, TCP/IP ya, IP address-nya diatur. Ya. Ini untuk berikan nama ya, komputer name.
Nah, kemudian nih konfigurasi NIC ya. Nah, ini untuk install jaringan. Kemudian konfigurasi IP address ya. Konfigurasi IP address, dan di sini nih diatur IP address-nya. Nah, ini biasanya di sini nih pengaturan, ini yang secara manual ya, IP address ya. Nah, ini di sini dipilih yang internet TCP protokol. Nah, kemudian dimasukkan IP address-nya. Di sini IP address 192.168.01 ya. Ini IP address-nya. Ya, nanti ini setiap komputer IP address-nya harus berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau udah di setting IP address-nya, nanti supaya melihat berhasil atau tidaknya konfigurasinya, kita bisa ngeping dari satu PC ke PC yang lainnya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.